Anda mendengarkan podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan ngobrol topik-topik yang berhubungan dengan kehidupan dan pelayanan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Hari ini kita akan bicara mengenai satu topik yang mungkin baru bagi teman-teman, para pemimpin-pemimpin Kristiani, yaitu mengenai apa yang disebut sebagai Jesus Revolution. Jadi kita akan dengar dari narasumber kita, dan kita akan bicara mengenai Jesus Revolution ini dan khususnya signifikansi bagi perkembangan kerajaan Allah kekristenan di Indonesia. Bersama dengan saya ada Bapak Sigit Darmawan, seorang sahabat yang pernah mengisi di Ngopas sebelumnya, seorang pengamat, saya rasa lebih dari pengamat sosial nih, saya nggak berani bilang pengamat sosial karena kelihatannya mengamati lebih dari hanya sekedar aspek-aspek atau isu-isu sosial, tetapi juga seorang pengikut Kristus yang setia. Terima kasih Pak Sigit buat waktunya. Apa kabar Pak? Ya, kabar baik. Terima kasih Pak Kian untuk diundang kembali di podcast-nya. Ya. Iya, syukur. Terima kasih. Pak Sigit, boleh sedikit cerita kepada kami kira-kira hal apa yang terakhir Bapak sedang kerjakan atau yang Bapak sedang pikirkan mungkin di benak Bapak begitu loh, mengenai apapun. Saya yakin dan percaya itu semua akan berguna bagi para pastor dan para pemimpin Kristen. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Kian. Ya, terima kasih sekali lagi untuk kesempatan bisa di podcast Pak Kian, luar biasa. Saya sering mendengar podcastnya Pak Kian dan memang sangat inspiratif sekali. Saya belajar banyak dari para pemimpin, dari narasumber dan sebagainya. Saya sedang mengerjakan beberapa hal, termasuk menulis buku ya, yang berkaitan dengan beberapa aspek ya, baik yang menyangkut aspek yang berkaitan dengan kompetensi saya, khususnya di supply chain, operation dan sebagainya. Jadi sebentar lagi mudah-mudahan bisa dicetak, dan satu lagi buku yang berkaitan dengan satu aspek yang sangat penting ya, craftsmanship. Ya, jadi mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa diskusi bersama Pak Kian terkait dengan topik ini. Baik. Kira-kira seperti itu dulu Pak, ya, Ya, aktivitas saya saat ini. terima kasih Pak Sigit. Pak Sigit, terima kasih sekali lagi buat waktunya. Kita langsung to the point kepada topik kita mengenai Jesus Revolution. Mungkin ada beberapa teman yang belum pernah dengar ini Pak. Apa sih sebetulnya Jesus Revolution itu? Dan Pak Sigit pernah menulis sebuah artikel yang cukup panjang mengenai hal ini. Saya kepingin dengar dari Bapak langsung, apa sih sebetulnya Jesus Revolution ini? Ya, baik, terima kasih Pak Kian. Jadi kalau saya bisa mengatakan Jesus Revolution, mungkin Bapak Ibu juga pernah melihat banyak berselebaran begitu ya di media massa begitu ya, tentang satu movement. Ya, jadi kalau saya bisa mengatakan Jesus Revolution itu sebuah gerakan kebangunan yang sebenarnya ada dua fase. Yang pertama tahun 60-an di Amerika Serikat, Pak Kian, yang menjangkau generasi muda. Nah, ada beberapa akar masalah yang menyebabkan kenapa kemudian terjadi yang istilahnya gerakan kebangunan rohani. Yang pertama memang kalau di tahun 60-an itu bicara tentang ketidakpercayaan anak-anak muda terhadap pemerintah dan institusi ya, karena perang Vietnam dan sebagainya. Ada gerakan yang namanya counterculture ya, anak-anak muda itu nggak suka dengan nilai-nilai konservatif pada saat itu ya, sehingga kemudian ada kekosongan spiritual di kalangan generasi muda ya. Jadi yang kedua sebenarnya akar masalah yang kedua yang tahun 60-an itu kaitannya dengan kebosanan mereka pada gereja tradisional. Jadi gereja itu sangat kaku, sangat formal, sangat tidak relevan dengan generasi muda ya, sehingga mereka ingin punya pengalaman-pengalaman spiritual yang lebih hidup dibandingkan dengan hanya sekedar mempelajari hidup, Pak. Sehingga kemudian muncullah pelayanan akar rumput ya dengan gaya yang berbeda ya. Ada gaya street evangelism dan sebagainya ya, kemudian ada yang sifatnya casual dan sebagainya, kemudian melakukan penginjilan secara terbuka di taman dan sebagainya. Jadi itu merupakan satu perubahan yang sangat luar biasa pada saat itu. Nah, Jesus Revolution yang kedua itu tahun 2020-an ya, yang kita hadapi, dan sebenarnya faktor pemicunya nanti kita akan melihat ada satu kesamaan antara Jesus Revolution tahun 60-an dan Jesus Revolution tahun 2020-an. Kalau dalam Jesus Revolution 2020-an itu sebenarnya kita berhadapan dengan
adanya kelelahan digital dari Hmm. generasi muda. Hmm. Jadi generasi muda sekarang itu kan dibanjiri informasi yang begitu luar biasa. Mereka punya bisa dikatakan loneliness, kesepian ya, karena Hmm. ya terutama ketika menghadapi pandemi COVID bagian. Ya Hmm. meskipun mereka terhubung secara digital, tetapi kemudian mereka merasa ada kesepian, ada loneliness dan sebagainya. Nah, Hmm. yang kedua sebenarnya kejenuhan pada agama yang eh, tidak sampai menyentuh apa yang menjadi pergumulan anak-anak muda ya. Hmm. Mereka ingin mencari satu spiritualitas yang betul-betul mengena di dalam pergumulan hidup mereka ya, bukan sekedar satu institusi gereja dan sebagainya. Nah, yang Hmm. ketiga sebenarnya yang kita lihat pandemi COVID itu menjadi pencetus yang luar biasa terhadap kesepiannya anak muda Hmm. ini. Sehingga Hmm. mereka mulai mencari Tuhan dan sebagainya. Hmm. Sehingga terjadilah kemudian ledakan Hmm. satu gerakan yang sebenarnya dilakukan secara spontan waktu itu di Asbury Revival ya tahun Hmm. 2023 Hmm. ya, tanpa panggung, tanpa ada pimpinan yang menggerak dan sebagainya. Tapi kemudian itu meluas ya, gerakan itu meluas ya. Hmm. Dan kemudian muncullah pemimpin-pemimpin muda dari berbagai kalangan, dari kampus, dari komunitas, dari platform digital dan sebagainya. Hmm. Jadi everything ya. Ya. Dan mereka menjangkau generasi digital yang memang lelah dan kosong ini. Hmm. Jadi sebenarnya Hmm. kalau kita melihat dari dua gerakan itu, baik yang Jesus Revolution tahun 60-an dan Jesus Revolution tahun 2020 sebenarnya, penyebabnya kurang lebih ada kemiripan. Hmm. Kedua Hmm. gerakan itu lahir dari kekosongan sebenarnya spiritual. Mereka ingin punya satu pengalaman kehidupan bersama dengan Tuhan yang relevan dengan apa yang menjadi tantangan kehidupan mereka. Dan di sisi lain sebenarnya kalau saya lihat Pak Kian, itu gereja Hmm. tradisional itu nggak merasa relevan dengan mereka gitu ya. Hmm. Hmm. Ada Hmm. sekularisasi, ada pressure sosial dan sebagainya. Dan sehingga mereka membutuhkan ada spiritualitas yang bagi mereka itu jauh lebih personal, yang lebih terbuka dan sebagainya. Hmm. Hmm. Jadi kurang lebih sebenarnya latar belakangnya seperti itu. Ya. Sehingga Hmm. muncullah kemudian gerakan Jesus Revolution dalam konteks yang baru, dan itu diperkuat dengan film Jesus Revolution juga di tahun 2023, dan itu memicu gelombang keterbukaan ya di dalam deklarasi iman itu di berbagai negara, di Eropa, Hmm. di Afrika dan sebagainya. Kurang Hmm. lebih singkatnya seperti itu, Pak Kian, kalau Hmm. saya boleh ringkas begitu ya. Baik, baik. Iya, terima kasih banyak Pak Sigit. Pak, ini selalu ya Pak ya, ketika ada ketidakpuasan, kita melihat bagaimana Ya, orang-orang Kristen bergerak dan terutama anak-anak muda gitu loh, yang ya, melihat hal ini, apalagi juga dipicu dengan kebebasan begitu, tahun ya, 60-an kalau saya bisa membayangkan tahun 60-an itu kan boleh dikatakan kan, itu gerakan-gerakan hippies mulai di Amerika dan juga betul. gerakan mungkin persamaan, kulit, warna begitu ya, warna kulit gitu ya, Betul sekali. dari, Ya, orang-orang yang ada tidak di faktor Amerika. tunggal Pak Kian. Ya, Ya, betul, betul. Jadi menarik sekali kalau misalnya kita melihat hal ini dan melihat aspek sosialnya terutama yang terjadi dan bagaimana itu semua mendukung, gerakan ini seperti yang tadi Pak Sigit katakan di tahun 60-an dan di tahun 2020-an. Jadi menurut saya ini bukan kebetulan nih Pak ya kelihatannya dari kacamata Tuhan ini bukan ya, kebetulan juga. ya, betul betul sekali Pak Kian. Ya, Ya, ya. Nah, memang selalu Pak yang ditanyakan adalah, kenapa gerakan ini tuh signifikan begitu ya, dan bagaimana, kekristenan yang ada gitu, apakah itu dari aspek, atau dari konteks gereja tradisional ataukah mungkin juga kekristenan secara umum itu menyikapi, gerakan ini. Menurut Pak Sigit bagaimana Pak? ya, sekali lagi kalau kita lihat akar masalah dari kedua gerakan tersebut, meskipun berbeda rentang waktu yang cukup panjang gitu ya, sebenarnya sama, karena mereka sebenarnya ingin menjawab apa yang disebut sebagai kekosongan spiritual di Hmm. dalam kegelisahan kehidupan mereka. Hmm. Tahun 60-an kan anak muda lelah dengan perang Vietnam dan sebagainya. Hmm. Hmm. Mereka kemudian mencoba untuk mencari sesuatu yang jauh lebih mendalam gitu ya. Hmm. Dan Hmm. pada titik itu gereja tradisional gagal menyapa Hmm. mereka. Hmm. Sehingga muncullah kemudian ada komunitas-komunitas alternatif yang lebih menekankan kepada relasi-relasi yang lebih spesifik ya, lebih pribadi dengan Yesus ya. Hmm. Kemudian Hmm.
memberi ruang kepada mereka untuk mengekspresikan ya iman mereka dengan lebih baik ya. Dan sama tahun 2020-an kan sebenarnya kebangkitan spiritual Gen Z ini kan dipicu sama ya karena kelelahan digital, trauma pasca pandemi kemarin dan sebagainya. Dan mereka jenuh karena mereka menghadapi pergumulan isu masalah mental misalkan. Gereja sangat terbatas, sangat tidak responsif dengan pergumulan-pergumulan mereka. Sehingga kemudian ya gerakan ini menawarkan satu alternatif yang baru ya, spiritualitas ya, yang komunitas yang berinteraksi dengan sangat terbuka ya. Pengalaman-pengalaman spiritual yang baru buat mereka itu menjadi sesuatu yang menarik dibandingkan dengan satu pemahaman teologi yang begitu kaku, yang dingin, yang formal dan sebagainya. Jadi itu mau tidak mau akan mengubah, setidaknya berpengaruh lah Pak Kian terhadap wajah pelayanan gereja ya. Bukan hanya di Amerika tempat kelahiran gerakan ini, tetapi saya kira nanti dampaknya akan meluas kepada bagaimana gereja-gereja termasuk di Indonesia itu akan berdampak ya dari sini ya. Kalau misal dari pengamatan Pak Sigit sendiri, adakah gereja-gereja atau orang-orang lain yang merespons terhadap gerakan ini dan melihat bahwa ini signifikan, ini harus kita dukung, atau bahkan juga ini tidak harus kita dukung begitu loh, karena ini pemberontak boleh dikatakan. Adakah yang positif Pak, yang menurut yang Bapak lihat, yang Bapak observasi? Saya tidak melakukan penelitian secara detail tentang hal ini, tetapi saya melihat bahwa gerakan ini setidaknya kalau di Indonesia itu akan terlihat di dalam beberapa ibadah-ibadah anak muda yang jauh lebih diminati, yang tidak kaku, yang lebih fleksibel, yang banyak memperkuat komunitas-komunitas, basis komunitas itu yang akan disukai oleh anak-anak muda. Sehingga ketika gereja tidak membuka peluang untuk terbangunnya komunitas-komunitas yang membantu mereka, menolong pergumulan mereka itu, maka itu akan ditinggal oleh anak-anak muda. Dan itu kelihatan. Saya sudah mencoba melihat kepada beberapa gereja yang begitu terbuka, yang sangat tidak terlalu kaku begitu. Itu memang banyak diminati oleh anak-anak muda, dan mau tidak mau itu akan berdampak pada gereja-gereja utama yang masih tradisional dan sebagainya. Jadi mereka harus berpikir bagaimana menjembatani, mendekati anak-anak muda itu dengan budaya mereka, bukan budaya para orang tua, ya itu pasti akan sangat berbeda. Bahasanya berbeda, Pak. Itu kan masalah bagaimana cara kita berkomunikasi, mengkomunikasikan iman teologi kita kepada anak-anak muda, tetapi dengan pendekatan yang baru. Kalau kita bicara dalam konteks bagaimana Jesus Revolution itu mengubah gereja, sebenarnya kalau kita melihat dari dampak yang dihasilkan dari gerakan ini, sebenarnya ada beberapa hal yang kita bisa lihat secara unik ya dari transformasi yang kemudian muncul di dalam dunia gereja. Ya, yang pertama kan kemudian adanya pola-pola baru di dalam ibadah, gitu ya. Maka kemudian muncul musik penyembahan modern dan sebagainya. Ya, ada contemporary Christian music dan sebagainya itu yang kemudian berkembang. Kemudian bahwa kemudian terjadi desentralisasi juga di dalam kepemimpinan. Artinya bahwa kepemimpinan gereja itu tidak lagi menjadi milik atau eksklusif milik orang-orang yang memang secara struktural dia ada di dalam gereja, tetapi kemudian membuka jalan bagi pemimpin-pemimpin baru ya, dan membuka kepada pelayanan-pelayanan yang pemuritan yang berbasis komunitas dan pelayanan awam. Ya, kita bicara awam gitu ya. Nah, kemudian juga melihat ada dampak yang saya lihat itu sangat penting untuk kita perhatikan ya. Dari Jesus Revolution itu kan munculnya layanan-layanan kampus sebenarnya dan gerakan pemuda rohani yang kemudian menjadi pilar dari gereja-gereja di berbagai belahan dunia seperti kampus Crusade for Christ, ada Navigator, ada iFest dan sebagainya. Jadi ini sangat penting karena kemudian dampak dari gerakan-gerakan itu sampai ke Indonesia dan mengubah pola pelayanan yang ada di kekristenan di Indonesia juga, ya termasuk dalam pola penginjilannya dari formal menjadi lebih komunitas base dan sebagainya. Jadi community base itu menjadi salah satu ya. Jadi itu beberapa transformasi sebenarnya yang sedang terjadi di dalam dunia gereja ya. Tentu di masyarakat juga pasti akan terjadi transformasi yang cukup signifikan di situ ya. Karena mereka sudah mulai berani terbuka misalkan untuk mendeklarasikan iman, dan sesuatu yang saya pikir itu
menarik gitu ya. Karena Iya. biasanya orang tertutup dengan iman mereka, tetapi kemudian orang secara terbuka mendeklarasikan iman-iman di berbagai kesempatan di media sosial dan sebagainya. Jadi saya kira Mmm. dampaknya ada kalau kita Mmm. melihat secara keseluruhan. Iya iya. Dan yang sangat menarik adalah, bagaimana anak-anak muda itu justru mengambil momen ini sebagai sebuah pembaruan juga di dalam kehidupan mereka ya. Betul Jadi betul, maksudnya, betul sekali. Ya, mereka tidak terlalu peduli lagi dengan apa yang terjadi, baik itu di gereja mereka, tetapi mereka melihat ini sebagai sebuah momen pembaruan. Dan memang ini penting nih Pak untuk, gereja jeli di dalam hal ini, melihat bahwa, oh ya ini adalah sesuatu yang gereja sebetulnya harus juga lakukan begitu loh. Tetapi momen ya, Jesus betul. Revolution ini membuat waktunya itu mungkin datang dan tidak, sesuai dengan ekspektasi dari gereja. Kelihatannya mungkin ada banyak Ya, gereja yang betul. tidak siap gitu ya untuk bersikap ya. Ya, Nah, menarik nih Pak kalau misalnya kita bicara mengenai hal ini, dan juga bagaimana, tanggapan gereja pada tahun 60-an dan juga tahun 2020-an. Dan saya kepingin tahu Pak, di dalam konteks Indonesia, menurut Pak Sigit, apakah Jesus Revolution ini nih signifikan begitu, datang dan merubah, ataukah mungkin di Indonesia sendiri sebetulnya, ada sesuatu yang sudah terjadi sebelum Jesus Revolution, tetapi mungkin ataukah Jesus Revolution ini unik Pak, ataukah terjadi di Indonesia? Dari pengamatan Pak Sigit sendiri di tahun 2020 bagaimana? ya, saya kira pengaruhnya ada ya, mungkin mulai terasa di beberapa gereja ya, memang belum sepenuhnya masif ya, jadi belum Mmm. ada keterbukaan mendeklarasikan iman. Meskipun kalau Bapak Pak Kian melihat di dalam beberapa media sosial misalkan itu anak-anak Mhm. muda yang Kristen itu kan berani untuk mengeluarkan pendapat iman mereka secara terbuka ya. Saya kira itu salah satu yang bisa kita lihat. Tetapi Iya. saya kira itu nanti pengaruhnya pasti akan mulai kelihatan sebenarnya di dalam Mmm. perjalanan kekristenan kita atau gereja yang dihadapi gereja. Karena apa? Karena banyak sekali sebenarnya gereja yang sekarang ini sebagai contoh kalau kita bicara tentang pergumulan anak-anak muda, mereka Mmm. bergumul dengan tantangan mental health misalkan. Mhm mhm. Berapa Iya. banyak gereja yang punya concern, punya kepedulian dengan apa yang terjadi dalam pergumulan anak muda? Banyak Pak. Mmm. Mmm. Pendampingan, kemudian menolong mereka, ya Iya. bentuk komunitas-komunitas yang bisa menolong anak muda yang punya pergumulan mental itu sangat terbatas. Ya. Mmm. Saya bisa Mmm. mengatakan itu karena saya melihat dan saya mencari dan mencoba menggali. Ya. Mmm. Ada nggak gereja-gereja yang respon dengan apa yang terjadi dengan anak muda di generasi ini? Gitu ya. Mmm. Terutama yang Mmm. berkaitan dengan mental health. Dan itu sangat terbatas. Mmm. Jadi saya Mmm. kira ini menjadi salah satu alarm ya buat Mmm. gereja-gereja kita untuk mulai melihat apa sih yang dialami oleh anak muda ya, bagaimana Mmm. pergumulan mereka dan sebagainya. Mmm. Jadi Mmm. tidak lagi bisa kita mengatakan gereja yang masih fokus dengan hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang formal dan Iya. sebagainya. Ya. Iya. Tetapi harus mulai melihat anak-anak muda ini kan calon pemimpin gereja masa depan ya, sehingga itu Mmm. yang harus dipikirkan ya, harus mulai Mmm. mengembangkan model-model yang baru ya. Jadi bagaimana menyapa anak-anak muda dengan cara-cara yang baru itu menjadi salah Mmm. satu hal yang sangat penting karena apa? Budayanya beda, Mmm. bahasanya, medianya, musiknya dan sebagainya. Dan Betul. kita nggak bisa menghakimi gaya hidup yang seperti itu karena memang ya itulah anak-anak kita, anak-anak muda gitu ya. Mmm. Sehingga Mmm. memang gereja harus memahami ini dan kemudian men-translate ya, menerjemahkan itu ya. Bagaimana Iya. konteks iman itu di dalam konteks pergumulan mereka. Dan itu Iya. yang saya rasa menjadi tantangan kita ya sebagai Mmm. gereja-gereja yang ada Mmm. di Indonesia gitu ya. Dan Saya kira itu tentunya sih ini Pak salah satu yang paling penting betul ya. betul, dan tentunya ini harus disikapi juga oleh para pemimpin-pemimpin gereja begitu ya. Tentu ada Betul. hal-hal yang sudah dicoba, tetapi juga ada hal-hal yang belum dicoba. Dari pengamatan Pak Sigit sendiri begitu ya, kira-kira hal-hal apa saja yang menurut Pak Sigit, pemimpin gereja itu perlu untuk terus memikirkan, dan juga mencoba begitu Pak, secara praktis,
Memang kita sulit ya untuk membedakan konteksnya. Konteks di timur Indonesia mungkin lain dengan di Jakarta, lain juga dengan di konteks di Sumatera dan lain sebagainya. Tetapi ada saran dari Pak Sigit kepada para pemimpin gereja untuk mereka boleh membuka diri dan melihat bahwa ini adalah suatu gerakan yang luar biasa hebat dan bisa digunakan oleh Tuhan untuk membangun gerejanya atau untuk Ya, mengembangkan gereja-gereja tradisional. Silakan Pak. ya. Yang pertama saya kira gereja tidak perlu menghalangi, tapi menerima Hmm, perubahan-perubahan yang sedang terjadi di luar sana. Ya, jadi iya, anak-anak muda kita itu banyak sekali sedang mencari kebenaran dan mereka hmm, haus. hmm, Ya, sangat luar biasa. hmm, Saya kira hal yang harus dilakukan adalah bagaimana gereja kembali kepada esensi Injil yang sangat sederhana. Ya, bahwa Injil hmm, itu kan mengubahkan kehidupan hmm, manusia. Itu bukan hmm. sesuatu ibadah yang membosankan, tetapi sesuatu yang mengena, ya, Iya, konkret ya di iya, dalam kehidupan manusia. Dan saya kira itu yang hmm, dibutuhkan oleh anak-anak muda. Ya. hmm, Yang kedua, saya kira sekali lagi harus mulai mengerti bagaimana budaya, bahasa, gaya anak muda. Supaya apa? hmm, Supaya bisa menyesuaikan. Supaya hmm, bisa menyampaikan konteks kebenaran, Injil, dan sebagainya itu perspektifnya anak muda. Itu menjadi hmm, satu hal yang penting. Nah, yang hmm, ketiga, barangkali gereja perlu memikirkan satu komunitas-komunitas yang memang otentik ya, yang bisa hmm, menolong anak muda ini hmm, di waktu yang sifatnya seremonial gitu ya. Saya sering melihat hmm, banyak gereja yang melakukan aktivitasnya itu sangat seremonial sekali. Tetapi hmm, bagaimana membentuk betul-betul menolong pergumulan-pergumulan anak muda itu menjadi satu hal yang penting karena mereka membutuhkan satu tempat yang apa ya, tempat yang aman buat mereka untuk hmm, secara emosional, secara spiritual dan sebagainya. Jadi hmm. ya gereja harus jadi rumah bagi Iya, mereka gitu ya. iya, Termasuk dengan betul. kelompok-kelompok kecil dan sebagainya yang Iya, memperhatikan mereka. iya, Ya, iya, itu beberapa hal ya yang kita bisa lihat ya, yang bisa dilakukan oleh gereja di dalam konteks ini. Jadi harus mulai berpikir, saya terlalu banyak gereja saya aktivitasnya lebih banyak ngurusin administratif atau ngurusin orang, ngurusin anak-anak muda ini. Ya. Jadi betul, itu menjadi salah betul. satu pertanyaan besarnya. Ya. Jangan-jangan Iya, kita sudah semakin administratif dan birokratif dan saya lihat di gereja-gereja yang lama tradisional itu kan mereka terlalu administratif, birokratif iya, dan sebagainya. Ya, iya, padahal betul. dibutuhkan fleksibilitas di dalam konteks memahami uh, apa namanya perubahan-perubahan budaya, perubahan-perubahan kehidupan gaya anak muda ini. Itu Iya, sudah sangat berbeda sekali dengan iya. pada masa dulu. Ya, Dan beberapa hal yang menarik tadi yang saya tadi coba tangkap bahwa sekali lagi bagaimana mendorong anak-anak muda itu bisa memiliki sebuah sense of ownership begitu ya terhadap ya, apa yang mereka lakukan. Jadi mereka itu bukan hanya orang yang dilayani, tetapi mereka juga adalah orang-orang yang mengambil bagian di dalam pelayanan. betul, betul sekali, Um, betul. dan tentunya bagaimana bisa menjembatani hal tersebut begitu loh. Tentunya yang bisa bicara dengan anak muda itu mungkin kebanyakan juga anak muda lain. Jadi dengan kata lain bagaimana gereja bisa mempersilahkan Ya, anak-anak muda untuk bisa mengambil posisi kepemimpinan, betul nggak Pak? ya, betul. Saya kira anak-anak muda harus diberikan kepercayaan sebenarnya. Ya, tentu Ah, anak-anak muda yang sudah diproses, diperlengkapi dan sebagainya. iya, Karena itu iya, pentingnya mentoring, hmm, pentingnya pendampingan dan sebagainya di dalam gereja. Supaya apa? hmm, Supaya mereka bisa mengambil bagian. Ya, saya kira gereja-gereja yang sangat responsif dengan dinamika anak muda itu mereka melibatkan banyak sekali anak-anak muda di dalam hmm, pelayanan mereka untuk hal-hal yang hmm, sebenarnya para orang tua pasti nggak akan bisa melakukannya, tetapi mereka menyerahkan tentu dengan latihan, dengan perlengkapan, ya hmm, tentu dengan pendampingan, arahan iya, dan sebagainya. Saya kira itu akan menjadi tempat mereka untuk mengekspresikan apa yang menjadi hmm, keterampilan mereka, ya hmm, gaya mereka dan sebagainya. Ya, hmm, tapi ya hmm, kita sekali lagi konflik antara ibadah yang sifatnya formal, kaku dan sebagainya dengan iya, mengakomodasi perubahan-perubahan yang sedang berlangsung di dalam dunia anak muda ini yang nggak mudah. betul, Biasanya kita sangat sulit untuk berubah kalau kalau sudah berhadapan dengan situasi seperti itu. Ya, betul, ya saya betul. kira Dan itu yang paling basic, yang paling penting yang gereja-gereja perlu melihat. Jadi, jangan sampai iya, kemudian banyak gereja-gereja tradisional yang isinya orang-orang tua. Ya. Anak-anak mudanya kemana? Anak-anak mudanya menyeberang ke sana kemari. menyeberang ke Mereka gereja mereka tidak lain. terikat.
Mereka nggak mau terikat pada satu institusi gereja, itu Betul, problemnya. Ya betul, mereka betul. bisa sana kemari, ya. Yang Iya. sesuai dengan apa yang menjadi gaya mereka, itu yang mereka akan cari, Hmm. gitu ya. Dan Ya itu saya rasa pergumulan kita. gereja tradisional itu perlu juga untuk membuka diri juga untuk bukan hanya membuat sebuah keseragaman daripada semua ibadah atau pelayanan mereka, tetapi bagaimana membuat keragaman daripada ibadah Betul. mereka. Jadinya tentunya ada banyak gereja yang mencoba untuk kreatif di dalam hal ini dengan mempersilahkan begitu ya. Kalau misalnya ibadah yang pagi yang lebih tradisional, semakin siang semakin tidak tradisional, semakin malam semakin bebas. Ya. Iya, Tetapi betul. Itu justru baru satu hal ya, terkait dengan betul, ibadah. Tetapi bagi saya yang paling penting ya, sebenarnya adalah apa gereja itu mendorong munculnya komunitas-komunitas basis yang berbasis iya, kepada pergumulan mereka. Itu menjadi iya, satu hal yang sangat penting ya. Karena iya. dinamika pergumulan anak muda itu sangat kompleks, sangat luas gitu ya. Hmm, Nah, ketika hmm, gereja hanya berpaku kepada satu jenis pelayanan yang itu dan itu menjadi solusi semua hal nggak bisa gitu. iya, Kalau kita iya. melihat ciri dari gerakan Jesus Revolution itu kan mereka community based sebenarnya. Hmm, 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 Jadi berbasiskan komunitas. Jadi iya, kalau gereja juga tidak menyediakan ruang di mana mereka bisa berinteraksi, kelompok kecil, pemuritan, penguatan hmm, itu menjadi satu hal yang sangat penting. Bagi hmm, saya kalau perubahan-perubahan yang sedang terjadi itu merupakan satu kesempatan. hmm, Kesempatan untuk apa? Ya untuk merangkul mereka, melandasi mereka dengan pemuritan yang kuat, pembinaan yang lebih strong, iya, komunitas yang merangkul mereka, ya. Dan hmm, saya kira itu yang harus diciptakan. Kita iya, lemah di dalam gereja-gereja tradisional itu kaitannya dengan komunitas-komunitas seperti ini, hmm, termasuk hmm, pemuritan itu sangat terbatas. iya, Sehingga iya, memang di beberapa gereja lain menyambutnya dan mereka menciptakan komunitas-komunitas yang memang terbuka gitu ya. hmm, Dan itu hmm, diminati dan disukai oleh anak muda yang seperti itu. Jadi hmm, semua harus saling belajar, saya kira tidak ada tempat bagi kita gereja untuk saling bersaing kemudian, tidak ya. Saya iya, kira saya iya. khawatir kemudian gereja bersaing, satu berhasil mengambil anak-anak muda, yang satu kehilangan anak muda, tidak. Tetapi ini sama-sama harus dilihat bersama-sama, ini Betul. opportunity loh, ini kesempatan yang sangat besar untuk apa? Untuk mengajak anak-anak muda membangun Hmm, spiritualitas mereka menjadi jauh lebih hmm, lebih, apa namanya, lebih strong ya, lebih kuat, lebih hmm, kontekstual dengan kehidupan iya, mereka. Itu bagi saya jauh lebih penting dibandingkan kemudian bersaing gitu. Tapi gereja memang harus punya hmm, punya kepekaan melihat ini dan apa yang bisa dilakukan, iya, iya. di dalam konteks pelayanan mereka masing-masing ya. Ya, kalau kita bicara mengenai bagaimana memultiplikasi kelompok kecil, tentunya juga bagaimana memultiplikasi pemimpin daripada kelompok-kelompok kecil itu ya, dan itu pun juga Ya, menjadi betul. sebuah sebuah Iya, PR-nya dari gereja. Seringkali gereja kepingin memultiplikasi kelompok kecil, tetapi ternyata tidak punya cukup pemimpin untuk memimpin iya, betul, kelompok-kelompok kecil itu. betul. Dan itu pun juga harus menjadi salah satu pemikiran atau PR daripada para pemimpin gereja. Wah, Pak Sigit, ini banyak sekali sebetulnya yang bisa kita lihat manfaatnya ya, dan juga kita bisa tarik pelajarannya. Tetapi kalau misalnya ada satu kalimat Pak yang Bapak bisa rangkum dari pembicaraan kita hari ini, khususnya mengenai bagaimana Jesus Revolution ini memberikan dampak, harusnya memberikan dampak juga bagi kita dan bagaimana kita Ya, menyikapinya. Kalau ada satu kalimat yang Bapak bisa rangkum dan bisa diberikan kepada para pemimpin Kristen, apa Pak kalimat itu Pak? ya. Saya kira fenomena Jesus Revolution itu anggaplah sebagai satu gelombang, ya, kita mengatakan gelombang pembaharuan Hmm, rohani yang hmm, kontekstual, yang menjawab krisis spiritual yang kita hadapi di dunia modern ini pasca pandemi, hmm. trauma pandemi kemarin gitu ya. Hmm, Sehingga gereja jangan mengontrol, jangan menahan dan sebagainya, tapi merawat, merangkul, merawat dan menyambutnya. Dengan apa? hmm, Ya dengan melakukan perubahan-perubahan yang berarti di dalam pelayanan mereka supaya mereka diterima ya dan mencoba beradaptasi dengan beberapa hal tanpa mengorbankan esensi pesan Injil di dalam pelayanan mereka. hmm. Injil kan untuk mengubah kehidupan manusia. Itu yang paling penting Amin. dan itu yang Betul. harus dilakukan di dalam pelayanan di gereja. Saya Ya. kira itu, Pak. Ya, baik, baik.
Terima kasih banyak Pak Sigit buat waktunya, dan saya selalu bersyukur dan selalu ada inspirasi baru dari pembicaraan saya dengan Pak Sigit. Pak, bisa tolong tutup Ya, pembicaraan kita dalam doa, Pak, dan tolong doakan supaya Jesus Revolution dan perubahan-perubahan ini bisa juga dijiwai oleh para pemimpin gereja di Indonesia dan juga boleh menjadi inspirasi bagi mereka untuk melakukan perubahan supaya menuju ke masa depan yang lebih baik. Terima kasih, Pak. ya, baik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk percakapan yang singkat ini. Kami boleh melihat kairos Tuhan, di mana ada kesempatan-kesempatan bagi kami untuk melihat perubahan-perubahan yang sedang terjadi di dalam dunia anak muda, di mana mereka memiliki kekosongan spiritual yang sungguh-sungguh di dalam kehidupan mereka. Bapa dalam surga, ajarkan kepada kami sebagai orang-orang pemimpin gereja yang bisa melihat akan kebutuhan ini dan punya kepekaan terhadap pergumulan mereka dan kemudian bisa menggumulkan pelayanan-pelayanan yang tepat di dalam konteks budaya mereka dan juga pergumulan mereka secara lebih konkret. Kami berdoa supaya gereja-gereja menyambut gerakan ini dengan sukacita, dengan tidak menimbulkan kecurigaan, tetapi dengan sungguh-sungguh menyediakan wadah, menyediakan pelayanan-pelayanan yang relevan, yang kontekstual dengan apa yang menjadi tantangan dan pergumulan mereka. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin gereja supaya punya kepekaan itu dan mampu untuk bisa merancang, merumuskan pelayanan yang bisa merangkul anak-anak muda tanpa kehilangan esensi Injil yang diberitakan, yaitu mengubah kehidupan manusia. Terima kasih Bapak Surga, hanya Tuhan memberkati seluruh apa yang sudah kami bahas pada saat ini, dan biarlah Tuhan memberkati Pak Pendeta Ken Holik, supaya di dalam pelayanan, supaya Tuhan terus tambahkan hikmat-Mu, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.